Shalom, di sini saya akan membawakan sebuah renungan untuk kita yang bisa menjadi pelajaran hidup, pedoman hidup kita untuk kedepannya. Tapi sebelum itu kita naikkan satu pujian kita yang berjudul Cinta Sejati. Saat ku renungkan hidup bersamamu, seringkali ku melupakanmu. Ku berjalan sendiri, seakan ku mampu lalui tanpa kekuatanmu. Semakin berat beban hidupku, semakin ku menjauh darimu. Namun ada cinta yang tak pernah berlalu, cinta yang ku dapat darimu. Tak teruji lalui rintangan sang waktu, kau mati bagiku, berkorban untuk diriku. Sekarang kita satukan hati kita satukan pikiran kita, mari kita bersatu di dalam doa. Bapa yang baik, Bapa yang bertahta di dalam kerajaan surga, benar Bapa, kami merasakan cinta-Mu, cinta sejati dari-Mu yang tak pernah membuat kami kelaparan, tak pernah membuat kami kelelahan, tak pernah membuat kami capek Bapa. Bapa, sebentar kami akan mendengarkan sebagian dari firman-Mu Bapa. Kiranya apa yang disampaikan oleh hamba Tuhan dapat kami pakaikan di dalam kehidupan kami. Bapa, di atas segala ini banyak kesalahan dosa yang kami perbuat. Kiranya Tuhan yang mengampuni agar kami layak disebut sebagai anak Tuhan. Hanya ini doa anak-Mu, haleluya, amin. Yang menjadi renungan kita pada hari ini diambil di Habakuk 3 ayat 17 sampai 19. Habakuk 3 ayat 17 sampai 19. Di sini saya akan membacakan apa firman Tuhan di dalam Habakuk tersebut. Habakuk 3 ayat 17 sampai 19. Beginilah firman Tuhan. Sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan, sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan, kambing domba terhalau dari kekurungan, dan tidak ada lembu sapi dalam kandang. Namun, aku akan bersorak-sorak di dalam Tuhan, beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Allah Tuhanku, itulah kekuatanku. Ia membuat kakiku seperti kaki rusa, Ia membiarkan aku berjejak di bukit-bukitku. Di dalam Habakuk 3 ayat 17 sampai 19 ini kita diajarkan untuk menjadi berkat di dalam kesulitan. Bagaimana sih menjadi berkat di dalam kesulitan? Sepertinya itu hal yang cukup sulit untuk kita lakukan. Kenapa? Karena menjadi berkat dalam kesulitan itu kita saja terkadang kalau menghadapi masa sulit itu suka ngeluh sama Tuhan gitu, apalagi untuk menjadi berkat. Nah, pada hari ini kita diajarkan dari firman Tuhan menjadi berkat di dalam kesulitan. Saya akan memaparkan sedikit penjelasan dari nats Alkitab yang telah saya bacakan tadi. Dalam menghadapi situasi sulit, ada dua sikap yang bisa kita lihat dari setiap orang, yaitu yang pertama, orang yang mau protes dan yang kedua orang yang mau diproses. Hal tersebut terlihat sangat berbeda. Orang yang selalu mau protes dengan orang yang mau diproses. Apa perbedaannya? Orang yang selalu protes akan melihat dirinya sebagai korban. Dirinya yang selalu tertekan, dirinya yang selalu terancam dan merasa dirinya yang perlu dikasihani. Sedangkan orang yang mau diproses, meskipun dia tahu dia sedang mengalami masa sulit, dia sedang mengalami pergumulan, hidupnya penuh kesulitan, tapi dia
nggak larut di dalam kekecewaan. Dia selalu mencari jalan dan mengumpulkan kekuatan sehingga ia memperoleh pengharapan yang datangnya dari Tuhan saja. Pertanyaannya nih untuk kita semua, teman-teman. Selama ini kita hidup sebagai orang yang mau diproses atau orang yang mau hanya protes saja di dalam menghadapi pergumulan-pergumulan yang ada di hidup kita? Apakah kita orang yang selalu protes, yang melihat hidup ini selalu berat, atau orang yang mau diproses, yang hanya menjadi berkat bagi orang-orang di sekitarnya? Kita belajar gimana Habakuk dalam menghadapi masa sulitnya, menghadapi problema-problema hidup yang dialaminya. Kitab Habakuk ini terdiri dari 3 pasal yang menuliskan tentang pergumulan seorang Nabi Habakuk yang hidup di tengah penderitaan, di mana bangsanya ditindas dengan kejam, namun ia merasa bahwa Tuhan itu tetap diam. Habakuk sempat protes, mempertanyakan kepada Tuhan. Dia protes kepada Tuhan karena melihat bangsanya itu terancam, melihat bangsanya tertindas, tapi dia tidak melihat kehadirat Tuhan terhadap pergumulan yang dihadapi oleh bangsanya itu. Namun di akhir kitab, yaitu di pasal 3 yang menjadi bahan renungan kita pada hari ini, Habakuk memanjatkan doanya kepada Tuhan. Akhirnya protes yang dipanjatkan Habakuk kepada Tuhan berubah menjadi proses yang menuai pujian gitu. Akhirnya protes berubah menjadi proses dan ratapan Habakuk berubah menjadi pujian. Masalahnya kita kaitkan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Mungkin banyak pergumulan hidup yang kita hadapi. Contohnya pada saat ini di mana kasus COVID-19 mulai meningkat lagi di negara kita. Banyak varian-varian baru yang mulai muncul dari COVID tersebut. Seperti pada saat ini yang banyak itu varian Omicron yang katanya lebih berbahaya dari varian-varian COVID sebelumnya yang pernah menjajah kita. Bukan hanya kita saja, bahkan dunia pun berduka terhadap kasus COVID ini. Itu banyak ancaman-ancaman yang datang karena pandemi ini gitu, khususnya masalah ekonomi yang terjadi di negara kita. Situasi yang kita hadapi ini nggak jauh berbeda dengan situasi yang dihadapi Habakuk pada saat bangsanya dijajah gitu. Mungkin segalanya saat ini tuh terasa berat gitu, sulit dijalani. Bahkan untuk bersyukur sama Tuhan itu susah. Kenapa? Karena kita sedang mengalami masa sulit, masa bersyukur sama Tuhan? Pasti pemikiran kita seperti itu. Aku aja lagi mengalami masa sulit, kok bersyukur sama Tuhan atas masa sulit yang kuhadapi gitu. Nah, disinilah kita diajak untuk menjadi berkat di dalam kesulitan. Di sini ada 2 hal yang bisa kita pelajari, bisa kita jadikan pedoman di dalam kehidupan kita dari pernyataan Habakuk tersebut. Yang pertama, kesadarannya akan situasinya yang penuh penderitaan, seolah dari manapun tidak ada yang bisa diharapkan. Ini terdapat pada ayat 17. Dan yang kedua, kesadaran akan besarnya kuasa Tuhan yang ia rasakan, yang terdapat pada ayat 18-19. Dari kedua hal ini kita dapat melihat bahwa perubahan sikap Habakuk tidak terletak pada perubahan keadaannya, di mana keadaannya yang di ayat 17 tadi itu bangsanya dijajah, dan yang ayat 18 dan ayat 19 itu dia telah memperoleh pengharapan yang datangnya dari Tuhan. Dia telah memperoleh keselamatan yang datangnya dari Tuhan. Namun perubahan sikap yang dialami Habakuk itu nggak terletak pada perubahan keadaannya tadi. Namun perubahan itu datang dari kesadarannya akan siapa Tuhan. Habakuk mengakui bahwa Tuhan yang menyelamatkan dia adalah Tuhan yang memberi kekuatan baginya, Tuhan yang membuat kakinya seperti kaki rusa, dan Tuhan yang membiarkan dia berjejak di bukit-bukit. Artinya
Habakuk mengalihkan fokus hatinya dari melihat situasi yang penuh bencana dan segala yang tidak diingini, menjadi fokus melihat kepada perbuatan dan pemeliharaan Tuhan yang luar biasa di dalam kehidupannya pada saat ini. Nah, yang menjadi tekad kita pada hari ini yaitu jangan lemahkan dirimu dengan mengatakan hidup ini berat, tapi tunjukkanlah kekuatanmu dengan menjadi berkat. Amin. Mari kita bersatu di dalam doa. Tak henti-hentinya kami mengucap syukur Bapa buat setiap kebaikan Tuhan, buat setiap kekuatan yang diberikan Tuhan kepada kami, buat setiap penyertaan Tuhan hingga saat ini. Bapa, ajarkan kami seperti Habakuk Bapa, kami mau diproses Bapa, kami bukan mau diprotes saja untuk setiap pergumulan-pergumulan yang kami hadapi Bapa. Buat hidup kami menjadi berkat Bapa, buat hidup kami menjadi pedoman bagi orang-orang di sekeliling kami. Ajarkan kami Bapa untuk lebih dekat lagi dengan Tuhan, untuk bisa menjadi pekerja-pekerja Tuhan. Bapa, hanya ini doa anakmu. Haleluya. Amin.